Zahroh adalah guru kelas 4 SD. Beliau sedang kurang bersemangat karena merasa motivasi belajar murid terhadap pembelajaran di kelasnya nilainya mulai menurun. Sebagai teman sejawat, Bu Yulis mencoba membantu Bu Zahroh menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan Bu Yulis sebagai coach dan Bu Zahroh sebagai coachi? Bagaimana langkah yang akan diambil Bu Zahroh sebagai coachi dalam menemukan solusi dari permasalahan ini? Assalamualaikum Bu Zahroh. Waalaikumsalam Bu Yulis. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kebetulan saya ada waktu kosong Bu. Saya ingin mengajak Bu Zahroh untuk mengobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Zahroh tidak keberatan ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya itu perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi kita ya. Nah, itu yang saya harapkan Bu Yulis. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Zahroh sepertinya tidak bersemangat. Ada apa ya Bu yang mengganggu pikiran Bu Zahroh sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan saya Bu Yulis dan bersedia membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu Yulis. Loh, ada masalah apa emangnya Bu Zahroh? Gini ya Bu Yulis, saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Bu Yulis. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Zahroh rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar, murid-murid itu kurang memperhatikan saya Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat untuk mengajar. Apa yang membuat Bu Zahroh merasa kurang bersemangat? Ya, sepertinya sih saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya itu aja sih Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Murid-murid itu apa ya Bu, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka bermain sendiri sama temennya. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Zahroh. Sekarang coba Bu Zahroh jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Zahroh mengajar di kelas. Ya, seperti biasa Bu Yuli, setelah berdoa saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu Yulis? Menurut Bu Zahroh, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Zahroh lakukan, apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Nggak tahu juga, Bu. Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu.
Oh, begitu ya, Bu ya. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Zahroh lakukan untuk bisa membuat murid lebih semangat belajarnya. Saya sudah beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja ya, Bu? Tidak sih, Bu. Ada momen tertentu ketika mereka malas, misalnya saat pelajaran matematika, karena berhubungan dengan angka-angka. Kalau pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, seni musik, seni rupa, dan juga seni tari, mereka mulai menunjukkan antusiasnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu Zahro lakukan sebenarnya sudah menyenangkan kok, Bu, dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bu Zahro merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu kan? Iya, Bu, betul. Sepertinya memang begitu. Namun, Hmm, seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah kalau begitu, berarti Bu Zahro sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Zahro mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak yang menurut Bu Zahro menyebabkan kurang semangat dalam belajar, dalam mengajar murid itu ya di kelas? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Zahro ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Zahro tadi? Ada tidak yang ingin coba Ibu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid itu lebih aktif dan senang dalam pembelajaran. Wah, hebat sekali itu, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Zahro setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan, Bu? Itu langkah yang tepat sekali, Bu, menurut saya. Ada hal lain mungkin yang ingin Bu Zahro lakukan selain itu? Iya, Bu. Saya sempat melihat Bu Yulis saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas gitu. Bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya pembelajaran sosial emosional, Bu, dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru, Bu. Nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional dan apa saja yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Apa itu, Bu, pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya, Bu. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA. Apa itu pembelajaran sosial emosional maupun kompetensi sosial emosional, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya, Bu ya, takut saya lupa. Iya, Bu. Nanti insya Allah saya akan ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Zahroh dalam hal ini? Nanti saya akan mencoba mengajak Bu Fitri dan rekan guru yang lain untuk membantu saya. Dan kami nantinya bisa belajar bersama, Bu. Bagus itu, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Zahroh gambarkan
lagi komitmen apa yang Ibu bisa lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat juga di murid dalam kelas kita, dan khususnya dalam kelas Bu Zahro? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Fitri dan rekan guru lain untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional, seperti yang sudah Ibu Yulis maksudkan tadi. Nah, bagus sekali itu, Bu. Semangat ya, Bu Zahro. Saya yakin Ibu pasti bisa. Tetap semangat demi anak didik kita di SDN Polagan 3 tercinta ini. Semangat juga untuk Bu Yulis. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Zahro. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ya sudah, saya mohon izin dulu ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yulis. Sama-sama Bu Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fatimah Tusaro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pamekasan, akan mencoba memecahkan kasus 2. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai QC adalah Bu Yulis. Adapun kasus 2 adalah sebagai berikut. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti les privat. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya, Bu, tidak apa-apa. Nak, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya, Nak? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu. Jadi, apa ini yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Bu. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba ceritakan pada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Gini, Bu, saya merasa kalau saya tidak nyaman pada ada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman, Nak? Iya, Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Nak? Iya, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas, ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi, kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Lalu, bagaimana menurutmu, Nak? Benar juga apa yang dikatakan ibu.
Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat, Nak? Tidak bisa, Bu. Masalahnya, saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatamu, Nak? Kebetulan les diadakan sore hari. Sedangkan waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Ya, keduanya penting sih, Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut, Nak? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya saya bisa belajar secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis, Bu. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa, Bu. Saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Itu bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Iya, Bu. Saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bisa loh. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi, jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mampu mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha untuk membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya bisa ikut les tersebut. Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya ya, Bu. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Nak. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa semangat. Ya, semangat ya, Nak ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu saat